Oh, apa sih yang diperjuangkan? Itu dong. Pokoknya itu yang saya suarakan tadi loh. Nah, Pokoknya ada kok terapi kami Gafon, nah dia secara jalan nembok. Banyak yang dapat dikatakan takut mungkin bersuara. Bisa? dan Kita juga dapati di lapangan ada masyarakat yang memberi opini bahwa apa yang pemerintah sobeking sudah so betul, iku aja tuh apa yang sobeking. Ada juga. ada banyak. Oke, selamat datang di Tomina Esa Project, Suara Minahasa Cerita Cerita Kita. Kita. Dan di saat ini torang akan banyak berbincang-bincang dengan torang teman satu yang begitu luar biasa. Yang sudah datang ke jauh-jauh kamari, torang kenalkan Kak Freedom. Waduh, memang luar biasa sekali Kak Freedom. Yang boleh meluangkan waktu, torang boleh bawa cerita sama-sama dan di saat ini memang Iya. iya tuh. Selama tuh nak baku dapat tuh Kak tuh terakhir kapan tuh? Kapan terakhir baku 10 dapat? tahun lalu mungkin enggak? Mungkin. Maksud kalau sekarang kan anak tuh anak sibuk. Terus jadi ada Iya. waktu. Betul. Kalau kan minggu lalu sibuk. Iya, di tengah-tengah Kak tuh nanti ini Kak Freedom pe kesibukan dia meluangkan DP waktu. Nah, ini siapa lebih tua sih? Kak Freedom. Jadi kita yang paling tua. Paling senior. Angkatan 14 toh? Iya. Angkatan 14, angkatan 15, 16. Oh, paling muda. Iya, bro, secara Tuh. Jalan Nah. nembok. Kirain ini tiga aturan yang kau pakai di kampus. Mau apa? Paling bawah kok. masih so angkatan 16 sudah Riki kok tuh. Masih ada kan tuh bagi itu lulu turun di kampus. Nah, Marso Sudah. udah. masa nggak terlalu. Terakhir yang angka bendera tengkorak angkatan 14. Iya. Karena masih perbinas. DP nama belum jadi PK2MB. Dari baju putih jadi warna hitam ya. Oh masih ya? Mar terakhir angkatan 15 so PK2MB kan? Iya, 15 so PK 2 MB 14 itu masih perbinas. kong so jadi apa itu? So jadi masalah dan 14 kan? 14. Sama tuh orang 14. Program pembinasaan, non? Iya. Cuma masuk kampus kita 15. Dah satu Oh iya, protek da istirahat kan. Iya tuh. Kelas 1 di kelas 3. Iya. SMP. Beda-beda satu angkatan. Nah, jadi torang karena ada Kak Freedom di sini tuh, sadap sekali. Oke, kakak. Iya tuh. Jadi Kak Freedom ini seperti yang orang tahu dia mantan ketua BMFBS. Tahun Long berapa? time ago, tahun 2019-2020 tuh kan? Ada 18, 19, 20 ya. Enggak. jangan ditambah-tambah. Jangan 18. Orang 18. Iya, Sekarang 18-19. Sekarang 18. Waktu orang masih Kak Kocil kan? 19 di awal, 19. 19 awal. Orang waktu yang 18 kan? 18. Baru mantan ketua GMKI cabang Tondano. Masya Allah. Cabang Tondano atau cabang Minahasa aja bilang? Tondano. Cabang Tondano. Oh, cabang Tondano. Kenapa? Kalau di GMKI pendekatannya ke kota, bukan Kotanya. ke ibu kota. Oh, oke. Jadi Tondano. cabang Tondano. Tahun berapa itu? Sama-sama tuh Kamu kan? turun itu? 2021, 2023. Iya. 2021 sampai 2023. Oh, belum Belum lama tahu. berarti kan? Nah, 2021-22 seharusnya. Seharusnya. Cuma kan turun sampai 23. Sampai 23 sedikit lah. Biasalah itu dalam organisasi tak geser-geser Iya. sadiki kan tuh biasa. Iya, Ya walaupun memang sadiki melanggar aturan. Nggak Aturan apa-apa. dibuat untuk dilanggar. Langgar. Seharusnya tidak bisa. Diikuti ya masa Oh, dilanggar. sorry. Saya kira aturan dibuat untuk dilanggar. Enggak ya. Nah, jadi kalau bercerita mahasiswa yang DP pergerakan terasa Kak Frida memang ahli karena kita ingat beberapa kali waktu dorang basusun ada konsolidasi fraksi Kak Frida DP korlap. Untuk ya Ya, Demikian. boleh. demikianlah. Tidak juga apa tadi bilang pakar tidak. No, iya. Mesti Pak jasa lebih-lebih supaya sedap dah orang mau itu. Ya, enggak terlalu. Tapi ada. Ada pengalaman tersendiri. Ada ya pengalamannya. Mer kalau orang bercerita pergerakan kok memang akhir-akhir ini kan ya sama nih orang tahu tuh kata orang kawan-kawan mahasiswa yang sementara kuliah sekarang sementara berjuang tuh orang sama-sama for. Nah, toh bagaimana kalau misalnya menurut ngone pandangan tentang daripada tong bercerita masa lalu tong bercerita aja tuh yang terjadi sekarang tuh tong pandangan sebagai ya orang yang pernah ada di situ. Ada di situ. Iya. Bagaimana mungkin DP perbedaan atau apa saja tentang dorong pergerakan sekarang kira-kira? siapa dulu ini? Saya. Langsung, Iya, kakak. langsung ke Tupa. Masalahnya kan
semua kita berempat adalah orang-orang yang pernah. Bukan hanya saya. Jadi mungkin kita tukar pikiran. Tapi kalau bicara saat ini dengan yang dulu, kurang tahu ya apakah punya pemahaman yang sama. Tapi kayaknya tidak ada beda. Tidak ada beda ya. Tidak ada beda. Kenapa? Karena kurang tahu juga karena sudah tidak mengikuti sebenarnya dengan teman-teman yang ada yang masih mahasiswa. Tapi kalau dilihat, kita melihat dari jauh, ini hanya mengamati berarti melihat dari jauh tuh, aman sekali nih jawaban ini. jelas bahwa tidak ada perubahan signifikan. Kenapa? Karena cara-cara yang lama masih juga dipakai di sekarang. Terus ini baru kalau DP cara yang mahasiswa pergerakan masih sama, kalau mungkin yang berbeda respon masyarakat tuh kan, karena sekarang kan sudah lebih tuh. Kalau misalnya orang baca sekarang yang masih banyak apa dia, yang orang-orang malahan banyak yang head comment dan kalau bahas tentang demo atau apa, gimana itu kira-kira? Maksudnya minimal kasih akan solusi dan nani yang orang tahu for orang adik-adik untuk menghadapi itu. Dan kalau dulu di zaman waktu dulu dia kan head comment lebih banyak sebenarnya tuh. Apa yang biasa orang lakukan dan biasanya waktu itu? Lumayan berat ya. Karena kan ini bicara soal suka tidak suka. Ya demo, aksi massa dan sebagainya itu pasti positif negatifnya ada. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Betul sekali. Hari ini mungkin karena apa ya, keterbukaan media, semua orang bisa pakai sosial media dan sebagainya. Dulu mungkin kalau orang demo, orang yang terlalu dengar orang yang nggak suka. Karena mungkin paling orang pesuara tua lebih kuat daripada tuh tante-tante bebataria bikin macet tuh. Mar kalau sekarang tante-tante kurang ketik semua ini kan tuh bikin macet tadi. Jadi soal beda pelihat ternyata ada juga yang tidak suka. Kalau dulu kan mungkin karena sosial media belum terlalu masif, orang pesuara tua lebih kuat daripada komen-komen seperti itu. Bagaimana membuat ini jadi suka? Kita rasa orang tidak bisa paksakan untuk semua orang suka. Ada tetap yang tidak suka dengan aksi seperti itu. Buktinya ada bocoran ternyata presiden yang sekarang tidak suka juga. Bocoran dari mana? Dari sosmed. Kebetulan ada di podcast tertentu, nanti silakan dicari. Siap. Nah, kalau kita orang mau paksakan juga orang untuk suka, kita rasa nggak pas. Tapi mungkin kalau kita ya berarti kalau masih mau tetap dengan cara-cara seperti itu dan berusaha untuk disukai oleh masyarakat, maka mengangkat isunya yang menyasar juga ke masyarakat. Kan kadang orang ini kalau demo selalu melihat permasalahan itu dari sudut pandangnya orang. Betul. Oh, ada isu misalnya isu BBM. BBM dinaikkan. Kita melihat dari sudut pandang orang mahasiswa. Oh, dampaknya begini. Pernah enggak tanya ke masyarakat lain toh? Menurut masyarakat bagaimana dengan naiknya harga BBM? Bisa saja ada yang setuju, bisa saja ada yang sama dengan orang, tidak. Kan tetap namanya kebijakan ada yang pro kontra. Betul. Jadi mungkin kalau kita isu yang diangkat dalam pergerakan harus lebih menyasar ke hatinya masyarakat secara umum, bukan hanya isu-isu segmented. Apalagi kalau sekarang misalnya kemarin orang lihat ada demo besar-besaran segala macam, tiba-tiba pasti ada yang komen, waktu isu ini kemana mahasiswa? waktu ini kemana? Padahal jadi mungkin ya mahasiswa kalau memang mau berjuang, ya isunya yang lebih ke
melebar ke masyarakat, bukan hanya tetap dari satu point of view-nya dunia mahasiswa sendiri. Betul. Maret kalau sekarang nih, kalau membandingkan misalkan mahasiswa tuh, tetap ada kajian komisi yang mau demo tuh dari pandangan segi masyarakat. Yang sekarang ya toh dulu orang pun pernah rasa tuh yang berdampak di turun sini, kamu bilang isu BBM naik, masyarakat di sini bisa biasa. Ya. Nah itu kelihatannya biasa Yos, tapi sama dengan Bung Freedom udah bilang tadi, apakah mahasiswa ini sudah melakukan observasi terlebih dahulu? Nah itu dia bilang. Nah biasanya masyarakat itu takut bersuara dengan apalagi dengan saat ini tuh banyak podcast, banyak informasi yang orang dengar dari pusat bahwa orang pimpinan saat ini tidak suka dengan kritik yang apalagi tidak membangun. Iya betul. Nah itu, jadi masyarakat banyak yang dapat dikatakan takut mungkin bersuara. Bisa. Dan Kita juga dapati di lapangan Del, ada masyarakat yang memberi opini bahwa apa yang pemerintah sobeking sudah betul, iku aja tuh apa yang sobeking. Ada juga. Itu maksud begitu. Sedangkan cara berpikir seperti itu berbanding terbalik dengan orang yang waktu mahasiswa atas dasar tertentu orang mengkaji Harus cari salahnya. bukan cari salah, tapi mencari kesejahteraan bersama untuk kepentingan bersama. Maksudnya kan kalau orang kan dituntut untuk berpikir kritis. Ya betul. Maka tetap walaupun ini sudah baik, pasti ada salah. Cari dulu. Gimana disalahkan? Sehingga biar bisa diperbaiki. ya. Tuh. Bisa diperbaiki. Dia apa namanya? DP tujuan yang sebenarnya dari pergerakan ini yang mungkin sebenarnya dari mahasiswa itu sendiri yang kurang mensosialisasi ke masyarakat. Ya betul. Mungkin banyak masyarakat yang berpikir yang cuma melihat bahwa ini memang masyarakat yang cuma melihat ini kok memang cuma bawa kacau di jalan tanpa masyarakat tahu tujuan yang sebenarnya dari pergerakan mahasiswa ini apa. Edukasi juga perlu ke masyarakat. Dari dulu kan orang cuma ya tuh misalnya mahasiswa tuh yang orang sudah bikin konsolidasi dan lain-lain. Nendak mensosialisasikan ke masyarakat bahwa ini loh yang orang mau bawa, dan masyarakat hanya melihat tuh DP kekacauan itu belum nendak melihat secara keseluruhan itu. Makanya kayaknya itu maksud edukasi ke masyarakat lah tentang pergerakan mahasiswa ini perlu. Sebenarnya bisa harus mengedukasi masyarakat, tapi kalau kita orang harus jujur ya, kadang teman-teman ikut demo juga tidak teredukasi soal apa yang akan orang bawakan. Betul. dari 100 orang yang demo 50 itu ikut pantang. Iya, Orang cuma bahasanya begitu. orang cuma ikut. Karena Nah itu. ya maksudnya yang orang alami juga kalau harus orang itu. aku ya seperti itu. Nggak semua peserta aksi yang tahu soal pokok dari tuntutan yang orang suarakan hari ini. Paling yang tahu cuma berapa orang. Yang makanya yang lain kebanyakan ya Hidup. betul. Semangat. Jadi sebenarnya memang ya mengedukasi masyarakat oke. Tapi minimal teman-teman yang ikut juga dengan aksi itu juga paham. Kenapa? Karena orang-orang ini yang sebenarnya bisa dibilang merusak gerakan itu sendiri. Betul. Kalau ada misalnya orang demo tiba-tiba ada teman-teman yang kurang paham soal pokok dari perjuangan ini diwawancara. Oh, apa sih yang diperjuangkan? Itu dong. Pokoknya itu yang sesuarakan tadi loh. Nah, Pokoknya ada kok terdapat megafon, nah dia. jadi orang-orang ini yang akhirnya membuat orang luar gimana kok ini tahu cuma jadi itu Ikut. akhirnya pergerakan mahasiswa hari ini mungkin ya Terlihat. ada yang memang murni
kan banyak isu-isu dibayar apa, murni. Tapi karena Beberapa di dalam orang ada yang begitu, oh berarti memang ini cuma dibayar, ini masa-masa bayaran ini. Padahal itu ada sebenarnya. Tapi ya, jadi sebelum mengedukasi, kita rasa sebelum mengedukasi ke keluar, masyarakat. minimal orang-orang yang ada di dalam situ juga teredukasi, paham soal konteks dari perjuangannya mahasiswa. Kan biasanya kalau misalnya menentukan tuh tetap sebelum demo suruh cari dulu dan tuh data-data apa segala. Pernah enggak? Kan turun di pemerintah tuh. Pernah enggak ada perwakilan kayak berapa orang dulu menghadap pemerintah bercerita sebelum turun demo? Nah, seharusnya seperti itu. Seharusnya begitu tuh. Seharusnya seperti itu, tapi tergantung ya. Yosi konteksnya di mana dulu. Kalau kita bicara konteks yang orang 4 sama-sama berarti internal kampus. Iya. Ya. Yang di dalam kampus, bahwa sama-sama ini orang semua pernah berkecimpung di dalam BEM di fakultasnya masing-masing lah. Betul. Hal itu kalau menurut kita kayaknya jarang kita lakukan. Bahkan ya 1 banding berapa lah kejadiannya seperti itu, karena kita saja di internal kampus kadang walaupun kita dengan Yosi ini bersahabat, tapi kalau dia pergi bersama pejabat, bagaimana di satu ini Kita berapa pikirin pejabat ya? contoh. Karena pasti kenapa hal itu tidak terjadi? Itu tidak terjadi kan? Tadi ya. Tidak kirim perwakilan karena pasti begitu. Ada teman-teman yang akhirnya tidak percaya terhadap aktor-aktor yang mewakili. Kalau mungkin di organisasi-organisasi ekstra yang kita ikuti, pernah sebelum demo atau Mana yang nggak ikuti dong, nggak ikuti kan? ya sama juga. Ini kan kita udah rasa tuh. Ya, orang sebelum turun demo, Orang lebih berapa kali audiensi, berapa kali ambil data dulu di lapangan. Baru bukan cuma orang dengan Baru- jangan pura-pura ya. Baru apa? Udah jadi demo masalah kalau itu. orang jadi karena Hasil audiensinya sudah selesai. pas audiensi langsung datang semua tuh yang berurusan di situ tuh. Langsung difikskan. Waktu itu di bupati. Mer banyak kali lihat tuh ketika orang suruh rencanakan aksi nggak jadi karena pas audiensi DP cerita jadi bagus dan di dalam situ. Iya sebenarnya. Malahan itu yang lebih cepat disepakati. Iya. Jadi tapi maksud ada beberapa orang yang bilang begini, kan nggak perlu demo kalau mau nih. Ada tuh beberapa orang yang mungkin nggak terlalu paham dengan DP mekanisme yang terjadi dan dengan DP alur-alur. Ada yang bilang kan mau nih nggak perlu demo, datang juga lupa pimpinan tuh baca cerita. Yang orang lain tahu sebelum orang demo itu Sudah sebanyak kali, seberapa kali berusaha untuk menemui pimpinan supaya baca cerita. Nah itu tapi maksud tuh yang mungkin banyak orang yang belum terlalu paham dan Jadi ya memang kalau mungkin yang akan dilihat hanya orang-orang yang di kampus, bisa dibilang anak organisasi, anak pergerakan juga yang akan relate dengan hal-hal begini, karena sebelum orang turun pasti sudah ada mekanisme awal yang diambil dulu sebelum demo. Misalnya audiensi dulu 2-3 kali, kalau tidak ada perubahan ya baru kita jalan terakhir. Kenapa? Ya oke, ini jadi perbedaan antara dulu dan sekarang. Oke. Kenapa? Karena dulu itu jadi jalan terakhir karena saat kita audiensi mentah terus tidak pernah ada perubahan, maka kita demo. Itu salah satu cara untuk jadi bisa bilang jadi viral. Yang dulunya cuma mungkin orang-orang yang tahu, saat di demo jadi satu kampus yang tahu. Saat orang demo sampai di dewan jadi satu kabupaten yang tahu kan. Ditambah lagi dengan kalau demo pasti otomatis ada teman-teman pers yang bisa membawa itu lebih besar lagi. menggoreng cerita kan bahkan memang betul. Segmennya menjadi lebih luas. Iya. Nah kalau sekarang misal dulu kalau misalnya kalau di kampus yang sering surakan, anggaplah
isu apa ya, pungli misalnya contoh pungli. ini Oh ada pungli, lapor sini lapor sana lapor SPI di kampus, satuan pengawas internalnya kampus begini. Oh 1 bulan rupanya ada perubahan, tetap ternyata masih ada di praktik di fakultas atau di mana misalnya, baru turun. Nyok orang demo soal pungli ini sudah lebih kayaknya ini, toh akhirnya baru turun, baru terblow up dan sebagainya. Kalau sekarang anggaplah Yosi Pigi ini kan contoh ini cuma contoh ini. Jadi teman-teman yang Pak Uni ini cuma contoh ya. Misal ini. Antar berkas. Misal ini bisa. Ada amplop. Baru Yosi foto. Lapor. Bas status. Nggak usah lapor. Bas status saja. Begini. Cuma mau urus ini mesti begini. Tambah lagi si ilmu gitu. Dari status itu saja, tanpa perlu demo, tanpa perlu hal-hal mekanisme yang orang lakukan itu, bisa saja viral, langsung. Bisa saja naik, bisa saja oknumnya langsung diproses oleh kampusnya misalnya. Karena ya itu tadi, sekarang keterbukaan media lumayan sangat ya, bukan cuma lumayan, sangat besar, sangat berpengaruh. Orang dengan cara begitu tanpa perlu mekanisme panjang, lapor dan sebagainya. Tapi kita belum bisa bilang ini baik atau tidak. Tapi bisa ya lumayan efektif lah kalau hari ini, karena jadi bahasa yang ditorang pemerintahan hari ini so banyak yang mulai bilang no viral no justice kan. Jadi viral dulu baru keadilan no viral no justice. Saat ini ada plus minusnya juga kan? Ya ada plus minusnya. Plus minusnya. Media sosial itu tetap ada plus minusnya. Berarti kalau dari Freedom penjelasan tadi memang sebenarnya lebih mudah untuk mahasiswa menyampaikan aspirasi sebenarnya di zaman sekarang. Ya. Harusnya. Toh dengan segala kemajuan teknologi yang ada toh harusnya lebih mudah berarti mahasiswa menyampaikan, tidak perlu demo sebenarnya. Tinggal posting viral selesai. Apalagi kalau sedangkan kalau dulu yang orang mesti butuh demo baru ini isu diangkat naik ke permukaan. Kalau sekarang nggak perlu demo sebenarnya, langsung naik ke permukaan. Karena status tendai jam orang-orang. Ya, maksudnya kalau ada kasus ini orang jangan sampai penonton salah paham. Ini tong bercerita DP contoh toh tadi kan misal. Ini contoh kasus. Contoh, bukan contoh kasus misalnya. Ini misalnya kata orang kan soalnya tahu apa yang terjadi. Cuma waktu orang kuliah dulu kan ya tong samu so tahu DP keadaan. Waktu kan zaman tahun berapa tahun lalu? Baru 3 tahun lalu kan. Maunya begitu no. Sudah persetua sekali gitu kan? Iya belum. Ya sudahlah itu kata beda dan mar kalau misalnya sekarang lebih mudah kita rasa lebih enak for anak-anak organisasi itu untuk membantu teman-teman yang lain, karena kan sama yang orang tahu kalau misalnya yang mahasiswa kan yang ikut organisasi menurut gue ini paling sekitar 30 atau 20% lah. Ya, DP sisa yang cuma ya kuliah pulang dan nendak sedikit lagi mahasiswa yang nendak paham dengan organisasi sebenarnya. Orang cuma pikir kalau organisasi itu tempat tempat yang bikin lama kelar kuliah lah atau bikin banyak mahasiswa yang merasa ini organisasi tidak penting sebenarnya. Dan bagaimana mau kasih edukasi ke mahasiswa bahwa ini organisasi sebenarnya penting. Orang pasti sepakat tuh kalau organisasi kampus ini penting. Orang ampa sepakat tuh orang ampa kalau organisasi ini penting. Apa yang mau bikin kita? Coba kata. Apa yang mau bilang Pak penonton atau teman-teman mahasiswa yang penonton organisasi mahasiswa penting. Karena apa? Penting loh. Karena apa? Jangan nih. Kayaknya mungkin punya pandangan terlebih dahulu. Kira sedap cuma kuliah pulang.
Baru dikali kan pakai Kak Idam dong. Geli telinga. Nah, kalau kita penting atau tidak penting secara pengalaman pribadi, banyak atau tidak sumbangsinya tapi tetap ada. Organisasi tetap punya sumbangsi positif ke kita secara pribadi. Nah, kalau soal bilang tidak penting sebenarnya dan lama kelar atau sebagainya, maka kita tidak bisa salahkan mahasiswa itu lagi-lagi bahwa ini soal mungkin beda pandangan, pendapatnya orang beda-beda melihat organisasi. Tetapi kalaupun mau dicari yang salah, sebenarnya ya yang salah adalah orang-orang dalam organisasi itu juga. Kenapa? Organisasi ini anggotanya adalah cerminan itu organisasi seperti apa. Kalau memang orang-orangnya bisa dibilang lama kelar dan kita juga lama kelar. Sama kedua. Nah, dengan berbagai alasan kan tuh yang tidak disengaja sebenarnya tuh. Lama kelar. Jadi memang kalau organisasinya dilihat seperti itu, bagi saya wajar-wajar saja kalau orang menilai seperti itu. Tetapi kalau soal apakah organisasi punya dampak positif atau tidak, punya. Kalau hari ini mungkin kalau kita hari ini organisasi perlu banyak banyak berbenah terkait bagaimana mekanisme menjalankan organisasi supaya masih relevan dengan zaman sekarang. Sama tadi kita membahas, mungkin dulu sedikit demo, hari ini terus mesti pikirkan mungkin selain demo apalagi. Apalagi untuk menyampaikan aspirasi. Kenapa? Karena kadang torang kalah cepat dibandingkan dengan tante-tante di grup sulut viral misalnya itu terkait isu-isu atau apa. Kadang torang kalah cepat. Jadi mungkin organisasi perlu mencoba segmentasi baru bagaimana menjalankan organisasi sehingga terlihat menarik untuk mahasiswa hari ini. Kenapa? Karena mahasiswa hari ini juga kadang malas berorganisasi, sebenarnya bukan karena organisasinya, tapi karena orang-orang di dalamnya. Apa yang ditawarkan organisasi menurut kita masih ya sedikit atau banyak tetap berpengaruh ke mahasiswa yang lain. Kehidupan setelah perkuliahannya. Kalau orang harus buka-bukaan jujur-jujuran saya, misalnya orang yang ikut organisasi kemungkinan punya link yang lebih banyak dari teman-teman yang tidak ikut. Ya, punya relasi yang lebih sedikit lebih banyak dibandingkan yang tidak ikut. Kenapa? Kalau yang tidak ikut selama perkuliahan dia seperti tadi, anggaplah dia hanya kuliah terus di kelas dan sebagainya, berarti pertemanannya hanya sekitaran 30-an orang di dalam kelasnya. Saat ikut organisasi ya bertambah orang-orang di organisasi plus dengan mungkin senior-senior, karena ada beberapa senior-senior yang bisa saja punya posisi-posisi strategis sebenarnya di luar kampus, entah di dunia pekerjaan dan sebagainya. Dan kalau teman-teman di dalam organisasi menonjol, bisa saja sebelum kuliah sudah direkrut untuk bekerja, misalnya direkomendasikan bekerja oleh senior-senior itu, walaupun sebaiknya ditolak. Soalnya kita ditawarkan begitu, kita ambil. Lama baru kelar. Tapi itu kan itu ada pilihan sendiri sebenarnya. Hashtag pengalaman ini. Kalau kita punya pandangan sendiri, kalau kita tetap kita ambil karena itu punya experience sendiri. Ya, cari pengalaman, pengalaman tersendiri. Kerja apa orang mau menuju ke depan. Ada dosa disampaikan. Karena kebetulan orang merasakan dampak dari organisasi untuk pekerjaan. Berarti menjelaskan bahwa ini organisasi, pengalaman organisasi ini
memiliki pengaruh yang besar nanti di dunia pekerjaan. Tunggu. Kita punya pandangan sendiri juga, maksudnya Oke. untuk organisasi kan mungkin Dela sempat sampaikan tadi bahwa organisasi punya nilai plus untuk relasi di pekerjaan. Nah, kalau kita sendiri jangan patokan, jadi patokan. Orang berorganisasi untuk mau cari relasi. Oke. Ya kadang Kadang orang sudah berharap di situ. Betul. kok nyanda Kok nyanda? Pasti orang kecewa terhadap organisasinya. manusiawi kan kalau orang betul, kecewa. betul. Nah, dampak dari kekecewaan ini apa? Itu pasti luas, biasanya besar. Bisa orang menjelek-jelekan organisasi ini, Betul. atau ketika orang bergaul dengan organisasi Yang yang lain. lain, orang akan menjelek-jelekan di mana orang dibesarkan. Nah, itu Betul. satu pola pikir yang harus orang rubah ketika berorganisasi. Nah, jujur saja waktu pertama kali masuk organisasi ekstra kan tidak ada tuh iming-iming untuk mau cari relasi pekerjaan, nggak ada. Karena Ada nolong. Orang kan memulai semuanya dari bawah. iya, jujur saja dari bawah. Terus memulai semua dari bawah. Gimana ya kalau mau bilang, pekerjaan akan datang pada orang yang tepat ketika dia punya kapasitas. Betul. Betul. Jadi Ya begitulah. Ada yang kita mau tanya Ida. Kira-kira. Oke. sudah pakai Kak ini, so Idam. Ida. Memang so biasa. Geli sekali nih kita pasti dengan Kak Idam. Harusnya kita memanggil panggilan Bung. Oh iya. Betul. Orang kayak teman satu ya. Oke, Bang. Betul. Oke Bang. Lanjutkan, Bang. Nah, jadi Dem, ada enggak hal yang mungkin ngana enggak sempat baking Oh. yang menghadapi kerinduan waktu saat mahasiswa, waktu saat berorganisasi? Kalau kita jujur ya, Ada enggak hal yang atau aduh sebenarnya kita mesti baking ini waktu kita jadi kampus, karena keterbatasan orang ketika sudah di luar kampus itu ada batasan menurut kita ya. Ya. Kalau kita sih sebenarnya enggak ada. Kenapa? Karena tadi kita menghabiskan waktu di kampus itu lumayan lama. Oke. Dan kayaknya sampai memang sudah sampai di titik apalagi sih yang perlu kita capai. Iya, betul. Jadi sudah selesai lah dengan dunia di kampus, sehingga saat penyelesaian studi keluar ya sudah Melepaskan semua. sudah melepaskan kehidupan. Soalnya nggak sedikit kok yang senior-senior Nah, masih itu bakal kita di kampus. maksud ya. Iya. Yang sudah selesai Ya, tapi masih Iya. Kita sih nih tahu di Unima, kita cuma coba Uni ada tuh konten kok kayak gitu dan kalau Unima kan tuh kita nih tahu ya. Cuma kalau masih ingin secara tidak langsung Terlibat, berkecimpung, iya. terlibat di dalam kampus. ya bos, enggak orang kan nih tahu. Ini enggak cerita Unima ini. Jadi freedom puas. Puas. Masa Kalau kita puas. Kita lihat puas sekali waktu di kampus. Orang dua paling cepat. Wah, iya, Tornya kan 8 semester. Orang dua Kalau Muni 2, jadi di posisi begini tuh, Muni 2 selesai di waktu yang Tepat. Nah, bukan waktu tepat minimal. waktu. Iya, minimal. Ini dulu tepat waktu. Orang dua di waktu yang Yang tepat. tepat. waktu tepat. Orang Orang serta puas dulu. puas dulu memang. orang dua tepat waktu, kalau ini waktu yang tepat. Betul. Gak sih. Karena orang menyesuaikan dengan program pemerintah. Iya. 14 semester turun udah Di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat. pas memang nih 14. Jadi kalau kuliah itu puas lah. Puas. Sudah puas. Jadi kok berarti DP inti dari Torang Ampa ini membuktikan kalau organisasi itu mau kelar cepat atau lama itu tergantung orang pilihan sebenarnya. Dan itu tidak akan jadi penghalang. Nah. Buktinya orang yang suka kelar cepat boleh, dan Ngoni yang suka kelar Suka cepat. lama. Uni kira orang kalau semester masih boleh sampai 30 dapat hari kampus nih. Berarti itu tergantung kemauan, bukan organisasinya yang Tergantung pilihan. Iya. Pilihan orang. Pilihan. Tergantung pilihan dan sampai kemauan, bukan organisasi yang tahan sebenarnya. Makanya kalau ada orang yang bilang dia lama kelar karena Organisasi. organisasinya, enggak. Nah, salah besar ya. Salah. Pasti Pilihan. pasti ya karena dia sendiri itu hanya pembenaran karena kemalasan pribadinya. Dia nemu gua urus di kampus. Bisa Masih salah organisasi.
karena dia biasa urus kegiatan organisasi, dia seolah-olah bikin skripsi bisa jadi. Saya benar panggil ke kampus dulu mana skripsi bagaimana? Udah benar kita ada kegiatan mau seminar ya. Tahu itu boleh dia skip itu. Sepenting apa sih sebenarnya satu kegiatan? Kan tanpa orang Pak sopir kok dia Pak senior. Enggak. maksudnya ini contoh. Maksudnya ada yang bilang begitu? Iya. Lihat kita ada mau ikut kegiatan ini loh. Masih seminar. Ya takutnya Pak senior mau bisa bilang. Pak sopir. Aduh memang orang pembicaraan ini sebenarnya Sebenarnya panjang sekali. Iya. Masalahnya sekaligus bercerita masa lalu tuh. Iya. Panjang sekali ini. Banyak Apa tuh teh? Mertu tim di belakang so begini. Dari tadi kurang 5 menit tak habis-habis. Maaf teman-teman. Dan ini yang terakhir. Karena orang kata sama alumni Unima toh. Oke. Kebetulan. Harapan untuk kampus ke depan kira-kira seperti apa? Dan mahasiswa. Iya. Kampus pada umumnya semua ada. Kira-kira apa? Masing-masing. Karena kita yang bertanya, ini 3 yang jawab. Jangan cari aman. Karena kita yang bertanya, ini 3 yang jawab. Langsung. Siapa duluan? kita semoga yang paling mudah. Kita yang paling semoga mudah. Unima semua ada fakultas kedokteran. Lebih dalam kata lain lebih berkembang. Iya berkembang. Mau kalau Unima ada fakultas kedokteran. Kalau kita semoga gedung Pancasila cepat digunakan. Oke. Salam rektor Unima sekarang. Oke, siap. Gedung Pancasila kan. Iya. Ini cuma satu-satu dan nanti berarti Kak Idem yang mau tutup DP. Karena gedung Pancasila itu menjadi apa ya? Kalau mau dapat dikatakan jadi apa? Impian tersendiri. Bang. Bukan. jadi percontohan bagi kampus-kampus lain. Kenapa? Di situ kan 6 tempat ibadah, ada Konghucu, Kristen, Betul. Katolik, Islam, Buddha, Hindu. Jadi kampus percontohan untuk toleransi di Unima. Jadi Supaya cepat terselenggara. amin. Terus kita doakan sama-sama toh. Nanti mau closing Kak Idam harapan. Kak Idam harapan for orang kampus. Orang tuh masih kampus biru. Alumni. apa tahun itu alumni dari Kan terus mau jadi apa di alumni itu? masih menyayangi alma mater juga. Tentu saja. Walaupun saat kuliah orang sering demo. Tapi ya karena terlalu alma mater, kalau kita sih harapannya tetap Unima tetap eksis karena beberapa tahun belakangan ini kan Eksisnya negatif ya. mulai turun jumlah mahasiswa dari segi jumlah ya kuantitas. Oke. Jadi cuma jumlah dari segi kuantitas mungkin betul apa yang disampaikan Yosi tadi supaya ada perkembangan dengan fakultas baru yang bisa menarik lebih banyak lagi mahasiswa karena mungkin jurusan-jurusan yang sudah di dalam kan mulai sedikit sepi peminat jadi mesti ditunjang oleh jurusan-jurusan baru yang lebih besar juga. Menyinggung apa yang disampaikan Ega tadi kan soal rektor baru ya berharap karena rektor baru maka menghadirkan inovasi perubahan positif ke kampus. Apalagi kalau kita baca di media-media lumayan bagus visi yang akan visi ke depan yang akan dicoba dieksekusi di Unima. Betul. Supaya kan siapa tahu orang jalan-jalan balik ke kampus. Unima tetap top. Unima top. Dia masih simpan masih belum move on memang. Belum move on di Unima top. Dia mengutip kata-kata dari Freedom tadi. Dorang kecintaan di zaman itu. Iya, orang udah kelar di zaman itu maaf ya. Orang udah kelar di zaman Unima top. Di zaman lain buat orang. Kalau sekarang Unima Mapalus toh? Yang sekarang orang belum tahu. Terakhir yang paling terakhir. Makanya tadi cuma bilang berharap dengan adanya rektor yang baru, perubahan ke arah positif lebih pesat lah. Betul. Sepakat. Orang jalan-jalan
semua so apa? Iya. Ternyata itu lebih berkembang terus Iya. Jadi bangga juga kan Bangga. sebagai lulusan alumni. bercerita di luar. Alumni, iya. Lima tuh Lima tuh. Kalau Kak Dela sendiri Kan kita coba tanya, masa kita yang jawab. yang pasti kan Dela punya pandangan juga tersendiri bagi Unima Betul, ke depannya betul. harus ke mana kan. Iya. Kalau Dela ke arah mana Del? Kalau Arah kita, Tondano atau arah kalau Bogor? kita setuju sama yang Nona bilang, dan karena ini semua closing, jadi terang soalnya tuh dari tadi tuh di sana so closing jodoh. Jadi untuk harapan-harapan dengan apa yang orang sudah bicarakan tadi, kita berharap ini boleh jadi apa ya? Boleh jadi salah satu apa dong for penonton, jadi salah satu motivasi mungkin. Toh tergantung orang mau tangkap bagaimana. Menurut orang tujuan ini mau sampaikan bahwa orang semua ini karena orang alumni Unima, orang ketemu berharap yang terbaik untuk Unima ke depan, dan untuk teman-teman organisasi jangan patah semangat, tetap bergerak, dan kalau butuh para senior bantuan langsung hubungi ini kakak-kakak. Nah, jangan. Oke? Nanti orang bertemu di podcast selanjutnya. Bye bye.